Hai semua, pernah dengar tentang headset yang membuat Anda terbang ke dunia digital? Itulah virtual reality. Tapi, kalian tahu nggak sih apa itu VR dan gimana sih cara kerja VR itu? Mari kita buka pintu menuju dunia virtual reality dan temukan bagaimana teknologi ini menciptakan pengalaman yang luar biasa nyata. Siap untuk pengalaman yang imersif? Yuk kita simak penjelasannya. Teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu arti dari VR? VR adalah singkatan dari Virtual Reality, yang artinya adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk merasakan pengalaman yang mendalam dalam lingkungan digital yang menyerupai lingkungan nyata. VR ini biasanya melibatkan penggunaan headset khusus yang dilengkapi dengan layar dan sensor gerak. Sensor ini menangkap gerakan kepala dan tubuh pengguna, sehingga membuat pengguna merasa seolah-olah berada di dalam dunia virtual tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja virtual reality atau VR. Cara kerja VR itu membuat seolah-olah pengguna berada di dunia imajinasi dengan menghilangkan lingkungan sekitar pengguna, menggabungkan tampilan yang ada di layar VR, lalu diteruskan ke mata pengguna. Otak memprosesnya sehingga muncul ilusi gambar 3D yang seolah nyata. Perangkat VR membuat pengguna merasakan feedback atau umpan balik sehingga dapat saling berinteraksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen dari virtual reality atau VR. Komponen yang pertama yaitu head mount display HMD atau yang biasa kita kenal dengan sebutan headset. HMD adalah inti dari sistem VR imersif. Fungsinya adalah memotong input visual dunia nyata dan menggantinya dengan tampilan digital. Nah, HMD ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tampilan atau display dan lensa layar resolusi tinggi. HMD menggunakan dua layar kecil, satu untuk setiap mata atau satu layar yang dibagi dua. Selanjutnya, yang kedua ada komponen audio. Audio spatial atau 3D sound, yaitu suara yang dipersepsikan seolah-olah berasal dari lokasi tertentu dalam ruang 3D virtual. Teknologi ini menggunakan fungsi transfer kepala terkait Head Relay Transfer Functions atau HRTF untuk mensimulasikan bagaimana telinga manusia menerima suara dari berbagai arah, menambah tingkat realisme dan imersi yang signifikan. Komponen yang kedua yaitu pelacakan gerak atau tracking. Pelacakan adalah teknologi yang memungkinkan sistem VR mengetahui di mana posisi kepala, tangan, dan terkadang tubuh pengguna dalam ruang fisik yang kemudian diterjemahkan ke dalam dunia virtual. Nah, pelacakan gerak ini terdiri dari pelacakan kepala, pelacakan tangan dan controller. Nah, selanjutnya rendering dan perangkat lunak. Komponen yang bertanggung jawab untuk menciptakan dunia virtual dan menyajikannya secara mulus. Nah, apa sih yang dimaksud? Yang pertama ada latensi rendah atau low latency. Latensi adalah waktu tunda antara gerakan kepala fisik pengguna dan pembaruan visual yang sesuai di HMD. Yang kedua, foveated rendering, yaitu teknologi lanjutan yang memerlukan pelacakan mata atau eye tracking. Game engine dan pemrosesan grafis. Lingkungan VR dibuat menggunakan game engine khusus, seperti Unity dan Unreal Engine yang dioptimalkan untuk rendering stereo.
Dan yang terakhir, haptics dan interaksi lanjutan. Haptics adalah teknologi yang menambahkan indera sentuhan untuk pengalaman yang lebih lengkap. Teknologi VR memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya salah satu inovasi paling menarik di era digital saat ini loh. Kelebihan yang pertama adalah imersif. VR mampu memberikan pengalaman yang mendalam dengan menggabungkan elemen dunia nyata dan dunia maya. Pengguna dapat merasakan suasana yang seolah-olah mereka berada langsung di dalam lingkungan virtual tersebut. Selanjutnya, VR bersifat interaktif. Teknologi ini memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan objek maupun lingkungan virtual. Hal-hal ini sulit dilakukan, tapi dapat disimulasikan dengan lebih leluasa di dalam ruang virtual. Kelebihan berikutnya adalah sifatnya edukatif. VR banyak dimanfaatkan dalam bidang pendidikan dan pelatihan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih realistis, aman, dan efektif. Pengguna dapat mempraktikkan keterampilan secara langsung tanpa menghadapi resiko yang biasanya ada di situasi nyata. Di sisi lain, VR juga unggul dalam aspek hiburan. Teknologi ini digunakan untuk bermain game, menonton film, dan berbagai aktivitas lainnya dengan pengalaman yang lebih menarik, interaktif dibandingkan media konvensional. Terakhir, VR memiliki manfaat terapeutik. Beberapa aplikasi VR digunakan dalam terapi fisik dan mental, seperti terapi kognitif maupun rehabilitasi. Pengguna dapat menjalani proses terapi dengan cara yang lebih terarah, aman, dan interaktif. Dengan berbagai kelebihan, mulai dari aspek imersif, interaksi, edukasi, hiburan, hingga terapi, VR hadir sebagai teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memiliki potensi besar dalam berbagai bidang. Selain kelebihan VR, juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah biaya. Biaya yang masih cukup mahal, pengguna harus membeli headset VR dan perangkat tambahan lainnya yang harganya cukup mahal. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Beberapa pengguna mengalami masalah kesehatan seperti mual, sakit kepala, dan mabuk kendaraan. Ini disebabkan karena gerakan yang dilihat di layar tidak selalu sinkron dengan gerakan tubuh pengguna. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan gerakan. Pengguna VR saat ini masih memiliki keterbatasan dalam hal gerakan tubuh yang dapat dilakukan oleh pengguna. Jadi, virtual reality itu pertama kali muncul dalam bentuk prototipe pada awal tahun 1960-an yang melibatkan penelitian dan pengembangan oleh ilmuwan seperti Morton Heilig dan Ivan Sutherland. Kemudian, Morton Heilig menciptakan sensoroma pada tahun 1962 yang merupakan suatu alat yang menyediakan pengalaman sensorik yang mendekati realitas virtual. Lalu, pada tahun 1968, Sutherland menciptakan The Sword of Damocles yang dianggap sebagai salah satu sistem VR pertama. Sejak saat itu, perkembangan teknologi VR terus berkembang hingga menjadi VR yang kita kenal sekarang ini. Jadi, kesimpulannya yaitu VR merupakan teknologi yang menciptakan lingkungan virtual interaktif yang membuat pengguna seolah-olah berada di dalamnya. Dengan bantuan perangkat seperti headset, sensor, dan controller, VR memberikan pengalaman imersif untuk berbagai bidang, mulai dari hiburan, pendidikan, hingga pelatihan profesional. Secara keseluruhan, VR membawa cara baru dalam belajar, bekerja, dan berinteraksi melalui simulasi dunia digital yang realistis secara menyenangkan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk coba sendiri!